Jokowi hibur timnas Indonesia U23 usai dikalahkan Uzbekistan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencoba memberi semangat terhadap timnas Indonesia U23 yang baru saja dibekuk oleh Uzbekistan dengan skor 0-2 dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024. Gol kemenangan Uzbekistan dicetak oleh Kusayenochev pada menit ke-68. Disusul gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Timnas Indonesia U23 sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu melalui Muhammad Ferrari di menit ke-63, namun dianulir wasit setelah mencetak VAR dan Ramadan Sananta sudah lebih dulu terperangkap offside. Meski kalah, asa timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade 2024 Paris belum tertutup. Joko Widodo ternyata ikut menggelar nonton bareng dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mendukung perjuangan Nathan Joaon Walsi dari jarak jauh. Jokowi berpesan kepada anak asuh Sintayong untuk menerima kekalahan dengan kepala tegak. Bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju serta undangan lainnya, kami menyuarakan semangat dukungan untuk tim nasional Indonesia U23. Walaupun semalam kita harus menerima kekalahan, semangat para pemain dan dukungan masyarakat tanah air sangat luar biasa untuk tim kebanggaan Indonesia. Masih ada harapan juara 3 serta peluang masuk Olimpiade. Jangan menyerah, Garuda Muda semangat. Tutur Jokowi. Sah, Martin Paes jadi WNI. Kekuatan timnas Indonesia berpotensi bertambah. Hal ini menyusul Martin Paes yang resmi menyandang status WNI pada hari Selasa 30 April 2024 ini. Martin Paes cukup lama menjalani proses naturalisasi. Dia masuk dalam daftar pemain keturunan yang mendapat rekomendasi dari Sintayong agar dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Bersama Tom Haya dan Rakhtar Oratmangun, Martin Paes mendapat rekomendasi dari DPR RI untuk menjadi WNI pada Maret 2024 yang lalu. Namun, proses pengambilan sumpah Martin Paes membutuhkan waktu yang lebih lama. Martin Paes akhirnya mengambil sumpah dan janji setia sebagai WNI hari ini di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Dengan begitu, kiper FC Dallas itu resmi menjadi warga negara Indonesia. Kalah dari Uzbekistan, Ratu Tisa angkat suara. Timnas Indonesia U23 gagal menembus final Piala Asia U23 2024 setelah dikalahkan Uzbekistan. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa mengakui bahwa Uzbekistan memang lawan superior buat Indonesia. Marcelino Ferdinand sudah menampilkan permainan terbaiknya, namun lawan memang bukan tim sembarangan. Kita harus akui lawan kita berat, anak-anak sudah bermain dengan maksimal. Tidak ada yang bermain setengah-setengah, semua mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya, kompetisinya, pengalamannya, ya inilah hasil di lapangan, kata Ratu Tisha kepada wartawan. Jadi seperti halnya setiap kekalahan, ya dari kekalahan itu orang yang paling harus dievaluasi adalah diri kita sendiri pastinya. Jadi kita yang kalah, kita harus evaluasi dan berbenah, dan saya harap kekalahan ini juga menjadi pemicu bagi timnas kita, bagi tim kepelatihan kita untuk mempersiapkan game selanjutnya, ujarnya menambahkan. Meski kalah, Indonesia masih akan melakoni satu laga melawan Irak. Partai perebutan peringkat ketiga itu akan digelar pada hari Kamis 2 Mei. Pemenangnya akan mendapatkan tiket otomatis terakhir ke Olimpiade 2024. Lupakan kekalahan, Sintayong, ayo ke Paris. Timnas Indonesia U23 menghadapi laga krusial melawan Irak di Piala Asia U23 2024. Pelatih Indonesia Sintayong meminta dukungan penuh supporter. Sementara itu, timnas Irak U23 kalah di tangan Jepang juga dengan skor 0-2. Gol-gol di babak pertama dari Mao Hosoya dan Ryataro Araki memastikan Samurai Biru ke partai puncak untuk pertama kalinya sejak 2016. Sintayong memastikan timnas U23 fokus penuh untuk mengalahkan Irak. Indonesia bertekad mengukir sejarah lain dengan berlaga di sepak bola Olimpiade. Meskipun kami punya banyak penyesalan tentang pertandingan melawan Uzbekistan, kami kembali menatap pertandingan besok.
Semua pemain kami sudah bekerja sangat keras, tolong beri kami banyak dukungan agar kami bisa memenangi laga terakhir perebutan tempat ketiga dan keempat. Ayo pergi ke Paris, cetus Sintayong. Naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Strauven sedang diproses. PSSI belum berhenti memburu para pemain diaspora agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah mengamankan jasa Martin Paes, kini fokus dialihkan ke dua nama lainnya, yakni Calvin Verdong dan Jens Strauven. Paes baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 30 April 2024 usai mengambil sumpah di Jakarta. Setelah urusan Paes selesai, PSSI kini tinggal bergerak menuntaskan proses pemberian status WNI untuk Verdong dan Strauven. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hari ini, Selasa, Martin Paes sudah resmi jadi WNI, sementara Verdong dan Jens Strauven juga dalam proses naturalisasi. Ujar Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta seperti dikutip kantor berita Antara. Verdong yang saat ini memperkuat Nesnis Megang, punya darah Meulaboh Aceh dari sang ayah. Bek kiri 27 tahun ini merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan pernah membela timnas Belanda di level kelompok umur namun belum pernah di level senior. Sementara Strauven yang masih berusia 18 tahun memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Ia saat ini memperkuat Dordrecht U21 dan berposisi sebagai penyerang tengah. Lewat media sosial, Strauven sudah mengunggah foto bersama Erick Thohir dan menulis, "Sampai bertemu." Jika prosesnya tuntas dan cepat, ia dan Verdong juga bisa memperkuat timnas pada bulan Juni. Indonesia saat ini berada di urutan kedua grup C, putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia dengan raihan 7 poin dari 4 laga. Dengan 2 laga sisa melawan Irak dan Filipina, tim asuhan Sintayong hanya butuh tambahan 3 poin untuk melaju ke putaran selanjutnya.